Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas PTBE CV1 dengan anggota Ethanil Timothy NIM 1, Daniel Rafazli NIM 6, Naufal Surya NIM 16, Kirana Lailisa NIM 18 akan mengajak kalian mengenal lebih jauh tentang biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme termasuk tanaman, hewan, dan mikroba atau organisme organik yang ada di bumi. Energi keberlanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan sesuatu di generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mengapa transisi ke energi terbarukan dan keberlanjutan itu perlu? Ialah karena dapat mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil serta membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Biomasa digadang-gadang memiliki potensi yang cukup besar jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang lainnya. Lantas mengapa harus biomasa? Apa yang membedakan energi biomasa dengan energi terbarukan yang lainnya? Setidaknya ada 3 alasan mengapa energi biomasa ini bisa lebih menjamin daripada energi terbarukan yang lainnya. 3 alasan ini terkandung dalam 3E, yaitu easy, efficient, and ecological. Yang pertama adalah easy. Energi biomasa adalah energi yang mudah didapatkan karena bahan untuk pembuatan energi biomasa ini sendiri berasal dari sampah organik, yakni zat metan. Kita sendiri sudah tahu bahwa sampah organik tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai manusia sehari-hari. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia mampu menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah pada setiap tahunnya, dan 60% dari semua jumlah sampah tersebut berasal dari sampah organik. Ini berarti zat metan yang menjadi bahan utama pembuat energi biomasa sangat mudah untuk ditemukan. Selain mudah untuk ditemukan, energi biomasa ini sangat mudah untuk dikonversikan. Kita tidak perlu menggunakan teknologi yang canggih ataupun dengan prosedur khusus. Masyarakat awam saja pun bisa mengonversikan energi ini, saking mudahnya energi ini bisa dikonversikan. Jadi selain kita bisa mendapatkan sumber energi biomasa dengan mudah, kita juga bisa mengonversikan energi ini dengan mudah. Yang kedua adalah efisien. Efisien dalam hal ini adalah fleksibel. Energi biomasa adalah salah satu energi terbarukan yang sangat efisien dan sangat fleksibel dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain. Fleksibel dalam hal ini dimaksud adalah lebih mudah untuk digunakan karena tidak perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, berbeda dengan energi-energi terbarukan yang lainnya. Seperti jika kita lihat, penggunaan solar panel memerlukan lahan yang luas serta memerlukan peralatan yang canggih. Sementara itu, jika kita menggunakan energi air, kita tidak akan cocok digunakan jika di daerah yang intensitas airnya kurang, seperti daerah gurun pasir. Kemudian, jika kita menggunakan energi angin, maka energinya hanya akan bisa digunakan pada daerah yang berangin. Sementara itu, jika kita melihat energi biomasa yang notabene berasal dari sampah organik yang sering kita jumpai dimanapun dan kapanpun, itu sangat fleksibel sekali. Jadi, dengan kata lain, energi biomasa dapat diproduksi, digunakan, dan dimanfaatkan di semua daerah tanpa memerdulikan kondisi lingkungan di daerah tersebut. Yang ketiga adalah ecological. Nah, dalam hal ini, energi biomasa sangat membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam hal kebersihan dan pengelolaan sampah. Secara tidak langsung, ketika kita menggunakan energi biomasa, kita juga akan membantu untuk mengurangi produksi sampah di negara Indonesia. Bayangkan saja berapa banyak sampah organik yang bisa kita konversikan menjadi energi biomasa jika kita menerapkan energi ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kegunaan energi biomasa tidak hanya untuk memudahkan kehidupan manusia, tapi juga untuk membantu dalam mengurangi sampah-sampah dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Hal ini juga bisa berpengaruh pada kondisi lingkungan di Indonesia dan dampak dari globalisasi juga semakin berkurang. Nah, kegunaan ini sangat berbeda dengan energi terbarukan yang lain, di mana energi terbarukan yang lain tidak bisa
diterapkan dengan menggunakan kegunaan yang multifungsi ini. Jika pun berhasil, pulang deh. Ribet. Dah. Jika pun berhasil, maka dampak yang dihasilkan tidak sebesar dengan dampak yang dihasilkan oleh energi biomasa. Nah, itulah ketiga alasan mengapa biomasa lebih menjamin dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain. Selanjutnya adalah jenis dan penggunaan dari biomasa. Biomasa jenis pertama ialah biodiesel. Biodiesel umumnya sama seperti minyak diesel pada umumnya, akan tetapi biodiesel jauh lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang terbuat dari hewan dan tumbuhan. Biodiesel pada umumnya juga digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Yang kedua adalah biogas. Biogas merupakan jenis dari biomasa hasil dari fermentasi bahan alam seperti contohnya jagung. Nah, biomasa sendiri di Indonesia bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, tenaga uap, dan juga digunakan sebagai bahan bakar kompor. Dan yang terakhir adalah biomasa yang memiliki jenis yaitu bioetanol. Nah, bioetanol sendiri itu umumnya sama seperti biodiesel, akan tapi ini merupakan hasil fermentasi dari bahan alam. Nah, bioetanol sendiri sama seperti biodiesel memiliki polusi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar biasa karena terbuat dari bahan alam. Dan bioetanol umumnya digunakan pada produk kecantikan dan juga sebagai pengganti jenis bahan bakar tertentu. Manfaat biomasa. Yang pertama, menghasilkan energi alternatif. Yang kedua, menghasilkan energi terbarukan. Yang ketiga, meminimalisir limbah organik. Yang keempat, mengurangi polusi udara yang semakin hari semakin tinggi. Yang kelima, meningkatkan kualitas air. Yang keenam, menambah devisa negara. Baik, itulah kelebihan dari biomasa dalam kehidupan yang sehari-hari. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita gunakan biomasa dalam kehidupan sehari-hari kita.